Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Mustafa, NIM G11200026. Oke, pada hari ini saya akan mempraktekkan atau mengerjakan tugas pra UAS dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Oke, di sini saya mempunyai kasus itu proyek pembuatan website penyewaan baju adat untuk toko Bhinneka Tunggal Ika dengan menggunakan teknik SDLC waterfall dengan ketentuan soal sebagai berikut. Oke, langsung saja kita buka MS Project kita. Oke, pertama kita ubah dulu tanggalnya, kita pilih project, kita project information, tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 10 Juni 2022. Kemudian kita ganti waktunya, change working time, detail hari Senin sampai dengan Kamis, kita ganti waktunya jam kerja mulai dari setengah 8 sampai jam 6 sore. Oke. Kemudian di hari Jumat kita ganti menjadi jam 7 sampai jam 6 sore. Boleh, oke lagi. Oke, di sini sudah terganti ya. Saya minimize dulu, saya buka modul praktikumnya. Selanjutnya kita isi task name-nya sesuai yang ada di modul. Itu analisa dan desain sistem. Wawancara dan pengumpulan data. Pembuatan kamus data. Analisa dan merancang spesifikasi komputer. Pembuatan IRD. Dokumentasi analisa dan desain sistem. Kemudian wawancara sampai dokumentasi saya bikin indent. Maka analisa dan desain sistemnya akan menjadi main task. Saya perkecil dulu. Kemudian kita bikin lagi, yaitu desain aplikasi. Membuat desain mockup menu aplikasi. Pembuatan desain menu form pemesanan.
dokumentasi desain aplikasi, dan membuat desain sampai dokumentasi saya bikin indent dan desain aplikasi menjadi main task. Saya tutup. Oke. Selanjutnya programming. Dokumentasi program. Saya bikin indent seperti biasa. Kemudian testing program. Melakukan testing program. Dokumentasi testing program. Saya bikin indent, tutup. Selanjutnya install program. Setting infrastruktur. Install aplikasi. Kemudian kita bikin indent lagi. Guys, tutup lagi. Kemudian training SDM. Pelatihan. Dan saya bikin indent. Selesai. Kemudian terakhir maintenance. Saya bikin main task. Oke. Setelah selesai mengisi task name-nya, kita lanjutkan untuk mengisi durasi pekerjaannya. Kita isikan ada sesuai yang ada di modul praktikum. Wawancara 2 hari, pembuatan kamus data 2 hari, analisa 2 hari, pembuatan RD 2 hari, dokumentasi analisa 2 hari. Kemudian membuat desain mockup 5 hari. Pembuatan desain menu form pemesanan 5 hari. Dokumentasi desain aplikasi 3 hari. Selanjutnya programming 4 hari. Programming 30 hari. Dokumentasi program 3 hari. Kemudian testing program 4 hari. Dokumentasi testing 3 hari.
Install program 3 hari. Install aplikasi 1 hari. Kemudian training dilakukan selama 1 hari. Oke, terakhir maintenance 30 hari. Selanjutnya kita tentukan prosesornya. Dan kita mulai dari pembuatan kamus data ya. Pembuatan kamus data dimulai setelah wawancara dan pengambilan data. Kita pilih kodenya 2. Kemudian analisa dan merancang spesifikasi 3. Pembuatan IRD 4. Dokumentasi analisa predecesornya 5. Membuat desain mockup menu aplikasi predecesornya 6. Pembuatan desain menu form 8. Kemudian dokumentasi desain aplikasi 9. Programming predecesornya 10. Dokumentasi program predecesornya 12. Melakukan testing program predecesornya 13. Kemudian dokumentasi testing program predecesornya 15. Oke, selanjutnya setting infrastruktur predecesornya 16. Selanjutnya install aplikasi predecesornya 18 fs plus 1 hari, karena proses instalasi dilakukan sehari setelah setting infrastruktur. Oke, selanjutnya pelatihan ya. Pelatihan predecesornya 19. Kemudian terakhir maintenance predecesornya 21. Oke, langkah selanjutnya mengisikan resource name-nya. Saya minimize dulu ya. Isikan sesuai yang ada di modul praktikum. Kita isikan dulu resource name-nya. Analisis, standar rate-nya 100.000, max-nya ya, max-nya ini 200, standar rate-nya 100.000. Override-nya 100.000 per jam. Kemudian desainer,
maxnya 100, standar rate-nya 100, overnya 100. Oke, selanjutnya programmer. Maxnya 400 maksudnya ini 400% maksudnya 4 orang ya. Kemudian standar rate-nya kita isikan 200. Kemudian tester. Di tester ini maksimal 300% dengan standar rate 50.000 per jam. Alpha rate-nya 50.000 per jam. Kemudian installer 200, maksimalnya 200%, standarnya 100.000. Overrate-nya 100.000. Terakhir trainer. Maxnya 100, standar rate-nya 100.000. Kemudian overrate-nya 100.000 juga. Kita kembali ke Gantt chart. Kemudian kita isikan resource namanya di sini. Wawancara analisis. Kemudian pembuatan kamus data analisis. Analisa dan merancang spesifikasi analisis. Pembuatan IRD analisis. Dokumentasi analisis. Membuat desainer. Pembuatan desain menu, desainer. Dokumentasi desain, aplikasi desainer. Dokumentasi programmer. Melakukan testing program, tester. Dokumentasi testing program, tester. Setting infrastruktur dilakukan oleh install aplikasi, installer. Kemudian pelatihan dikerjakan oleh trainer. Kemudian kita add new column. Kita pilih cost. Nah, muncul rincian biaya yang akan dikeluarkan jika membuat website ini ya, dengan rincian sebagai berikut. Selanjutnya, jika kita ingin melihat total keseluruhan biaya, kita pilih Gantt chart format. Kita checklist project summary task. Nah, maka akan muncul total biaya yaitu 78 juta.
dengan durasi waktu 99 hari ya. Selanjutnya kita akan membuat laporan. Caranya kita pilih duration, klik kanan, kita pilih insert column. Oke, kita pilih 100% komplit. Oke, misalkan di sini wawancara saya isikan 100%. Pembuatan kamus data 100%. Analisa dan merancang. Saya bikin 100%. Pembuatan IRD 100%. Dokumentasi analisis 80%. Kemudian membuat desain 100%. Pembuatan desain 100%. Dokumentasi desain 90%. Untuk melihat hasilnya kita pergi ke report, dashboard, kemudian kita pilih upcoming task ya. Nah, di sini menunjukkan progres yang kita buat baru 33% ya. Oke, kita bisa melihat yang lain juga. Ini adalah tampilan jika kita melihat dari blend down. Jika jalur kumulatif yang berwarna orange itu nampak curam, maka kemungkinan ada pekerjaan yang terlambat. Dan jika jalur berwarna biru itu menunjukkan kegiatan keseluruhan. Yang nampak curam juga karena belum terlaksana atau masih menunggu sesuai penjadwalan yang ada. Oke, selanjutnya kita bisa melihat jenis laporan menggunakan cost overview. Ini adalah jenis laporan cost overview. Seperti ini tampilannya. Dengan cost status sebagai berikut ya. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya kita lihat jenis laporan project overview. Di sini terlihat baru dua data saja, yaitu analisis dan desain aplikasi. Karena hanya dua itu saja yang baru kita isikan. Oke, selanjutnya kita lihat laporan jenis work overview ya. Ini adalah tampilan dari work overview. Bisa dilihat grafik-grafiknya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya kerjakan dan jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.